Jadi dalam hal ini kita lihat apa yang menyebabkan hal ini. Apakah hal itu yang demikian besar sehingga dia melakukan suatu pembalasan, atau itu kepribadian dasarnya. Jadi kalau misalnya kepribadian dasarnya memang orang yang keras, maka biasanya juga ke orang lain juga keras. Lalu kita lihat lagi, dia dibesarkan di kultur bagaimana? Di kultur di mana orang-orangnya halus atau di mana orang-orangnya kasar, maka dia pun akan terpengaruh untuk berbuat kasar. Tapi yang nomor satu yang harus kita lihat adalah kepribadian dari orang itu. Apakah sesuai atau tidak dengan apa yang membuat dia emosi. Kalau yang membuat dia emosi, bisa emosi adalah hal yang sebenarnya, lalu membuat reaksi berlebih. Maka di situ kita bisa lihat bahwa apapun perbuatan orang yang menyakitkan hatinya, walaupun orang itu salah atau tidak salah, tetap akan dibalas dengan suatu kekerasan yang berat. Jadi kita lihat situasi itu bisa redam, bukan bisa tidaknya, tapi bisa diredam sampai seberapa besar. Jadi kalau situasinya memang menyenangkan, dia juga tidak akan memperlihatkan emosinya. Tapi kalau misalnya situasi membuat dia panas, maka dia akan bereaksi berlebih. Itu yang terjadi pada orang yang terlalu emosional, yang kepribadian dasarnya memang sudah kurang baik. Kita lihat lagi emosi dengan reaksi yang bagaimana. Apakah dengan reaksi kecil, tapi kalau sudah disebut KDRT, biasanya reaksi yang besar. Jadi kelihatannya memang sudah sesuatu yang mendarah daging pada dirinya. Maka untuk memperbaiki itu biasanya kalau sudah terlalu berat, itu juga sulit. Kita lihat pada contoh-contoh orang yang dipenjarakan. Kalau dia sudah misalnya seorang penjahat besar, penjahat dengan kekerasan, maka dipenjarakan berapa lama pun dia keluarnya juga dalam keadaan yang sama atau bahkan lebih berat, karena sudah tidak bisa diatasi lagi. Jadi di sini kita umpamakan sebagai orang dengan gangguan jiwa yang berat, itu sulit untuk diatasi. Emosional seseorang. Sebetulnya itu bisa dicoba dengan psikoterapi, tapi apakah berhasil atau tidak tergantung yang mengobati. Kadang-kadang sabar atau tidak, karena ini juga membutuhkan bantuan dari lingkungan, bantuan orang tuanya, bantuan saudara-saudaranya. Dan yang sering kali terjadi pada saat awal masih bisa terjadi perbaikan. Setelah terjadi perbaikan, akhirnya tiba-tiba kambuh. Nah pada saat kambuh, barangkali kambuh sekali ya masih bisa bertahan. Tapi begitu kambuh beberapa kali, maka di situ akhirnya lingkungannya itu tidak bisa mendukung untuk memperbaiki orang itu. Karena ini perlu kita sendiri sebagai orang yang mengobati jiwanya, baik itu dari lingkungan atau orang tuanya, itu kan harus tahan diri juga. Itu sangat mungkin kalau emosi tetap akan kambuh, tinggal apakah ada hal yang merangsang emosinya.